Baik, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada teman-teman semua mengenai disfungsi ereksi, di mana saya akan membahas mengenai mitos maupun fakta yang sering beredar di masyarakat. Jadi kita loncat dulu ke mengenai apa itu disfungsi ereksi. Jadi disfungsi ereksi itu definisinya adalah kondisi di mana seorang pria mengalami kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan aktivitas seksual. Untuk prevalensinya sendiri atau tingkat kejadiannya, DE adalah masalah yang cukup umum, terutama pada pria di atas usia 40 tahun. Meskipun bisa juga pada usia berapapun, jadi di bawah umur 40 juga bisa terkena disfungsi ereksi. Untuk faktor resiko atau faktor yang bisa menyebabkan kejadian ini, salah satunya ada usia, masalah kesehatan, seperti diabetes atau kencing manis, tekanan darah tinggi, dan juga gangguan psikologis. Untuk mekanismenya sendiri, untuk yang pertama dari prosesnya, ereksi itu terjadi ketika adanya rangsangan seksual memicu aliran darah ke jaringan ereksi pada penis. Untuk faktor-faktornya ada dari kondisi fisik, faktor psikologis, dan juga pengaruh dari obat-obatan ataupun gaya hidup. Untuk penyebab utama disfungsi ereksi di sini saya membaginya menjadi tiga, ada fisik, psikologis, dan juga gaya hidup. Dari yang fisik seperti penyakit kronis yang sudah saya jelaskan, kemudian ada juga kegemukan atau obesitas dan juga kurangnya olahraga atau aktivitas fisik. Kemudian untuk psikologis ada stres, cemas, depresi ataupun masalah pada hubungan, bisa hubungan kerja atau hubungan romansa. Dan juga untuk gaya hidup dipengaruhi oleh konsumsi alkohol, merokok atau obat-obatan lainnya. Untuk yang pertama saya akan membahas mengenai mitos terlebih dahulu. Jadi mitos disfungsi ereksi itu katanya hanya terjadi pada pria lanjut usia. Nah, sebenarnya itu fakta di mana memang lebih sering dialami oleh pria yang lebih tua karena penuaan mempengaruhi kesehatan, pembuluh darah dan juga hormon. Tapi disfungsi ereksi juga bisa terjadi pada pria-pria yang muda seperti adanya faktor stres maupun gaya hidup yang tidak sehat serta kondisi medis tertentu yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi pada pria muda. Kemudian untuk penjelasan fisiologisnya, ereksi itu bergantung pada aliran darah yang baik ke dalam penis. Jadi pada pria muda itu kalau misal gaya hidupnya itu buruk, jadi aliran darah yang masuk ke penis itu akan sedikit sehingga tidak akan menimbulkan yang namanya ereksi. Kemudian untuk mitos yang kedua ada disfungsi ereksi adalah bagian normal dari penuaan. Untuk hal ini adalah fakta juga di mana walaupun penuaan itu bukan penyebab langsung dari disfungsi ereksi, tapi seiring bertambahnya usia, memang ada penurunan dari elastisitas pembuluh darah dan juga produksi hormon testosteron yang nantinya bisa mempengaruhi dari ereksi juga. Tapi jika seorang pria menjaga kesehatannya dengan baik, di mana rajin melakukan aktivitas fisik, makan yang sehat, dan juga tidak merokok, fungsi ereksinya bisa tetap baik, bahkan hingga usianya sudah lebih dari 40 tahun. Jadi masalah disfungsi ereksi pada usia tua ini lebih sering disebabkan oleh penyakit-penyakit yang kronis, kayak diabetes atau kencing manis dan juga penyakit-penyakit jantung. Kemudian tadi saya bahas mengenai hormon testosteron dan aliran darahnya itu bahwa memainkan peran penting dalam fungsi ereksi, di mana nanti kadar testosteron bisa menurun saat udah bertambah usia, tetapi jika kita menjaga kesehatan pembuluh darah dengan baik, ereksi masih bisa berlangsung dengan baik dan juga bisa tahan lama. Kemudian untuk yang ketiga, pria dengan disfungsi ereksi tidak lagi tertarik pada seks. Untuk faktanya itu sebenarnya disfungsi ereksi bukan berarti seorang pria kehilangan hasrat seksual. Karena banyak pria dengan masalah disfungsi ereksi itu masih memiliki libido yang tinggi, tetapi mengalami kesulitan fisik untuk mencapai atau mempertahankan ereksinya. Jadi hasrat seksual dan kemampuan ereksi itu diatur oleh sistem yang berbeda dalam tubuh. Jadi libido itu terkait dengan hormon testosteron dan juga faktor psikologis, tapi kalau untuk ereksi dia tergantung pada sistem pembuluh darah dan juga saraf. Untuk mitos keempat itu ada yang mengatakan bahwa menggunakan obat disfungsi ereksi itu berbahaya dan bisa menyebabkan kecanduan. Nah, faktanya obat-obatan seperti yang namanya sildenafil atau dikenal sebagai Viagra dan juga ada namanya tadalafil atau dikenal sebagai Cialis itu aman digunakan di bawah pengawasan dokter.
Obat ini tuh bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke penis sehingga memungkinkan pria untuk mencapai ereksi saat terstimulasi secara seksual. Tidak ada bukti bahwa penggunaan obat ini menyebabkan kecanduan fisik, tapi mereka hanya efektif jika ada rangsangan seksual dan tidak memicu ereksi secara otomatis. Untuk mitos selanjutnya, menghindari seks dalam waktu yang lama bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Tapi faktanya, belum ada penelitian secara ilmiah bahwa kalau kita menghindari kegiatan seksual akan menyebabkan disfungsi ereksi secara permanen. Tapi faktor psikologis seperti stres atau cemas saat melakukan aktivitas seksual bisa berperan dalam menyebabkan disfungsi ereksi sementara. Jadi sementara itu bisa dalam waktu hari ataupun minggu. Kemudian mitos keenam ada jika tidak bisa ereksi berarti pria itu tidak jantan. Untuk faktanya itu sendiri, disfungsi ereksi tidak ada kaitannya dengan maskulinitas atau kejantanan. Karena suatu disfungsi ereksi itu adalah masalah medis yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, bisa dari fisik maupun psikologis. Kalau misalnya ada orang yang mengaitkan kemampuan ereksi dengan kejantanan, itu dapat menambahkan tekanan mental dan memperburuk masalah seorang penderitanya. Kemudian untuk penjelasan fisiologisnya, untuk disfungsi ereksi itu adalah hasil dari masalah fisik seperti penyakit pembuluh darah ataupun diabetes. Jadi bukan indikator maskulinitas. Kemudian untuk mitos yang terakhir itu ada yang mengatakan bahwa semua masalah ereksi bisa disebabkan oleh psikologis. Faktanya meskipun emang faktor psikologis seperti kecemasan, stres ataupun masalah hubungan yang mengaruhi fungsi ereksi, tapi sebagian besar kasus disfungsi ereksi pada seorang pria itu disebabkan karena penyakit jantung, terus hipertensi dan juga diabetes, apalagi kalau sudah usianya tua. Nah, kemudian untuk fakta-fakta yang harus kita semua ketahui ya, bahwa gaya hidup sehat dapat mencegah yang namanya disfungsi ereksi. Jadi kalau kita gaya hidupnya sehat, terus juga menjaga fungsi ereksi yang baik dengan melakukan olahraga teratur, nantinya akan meningkatkan kesehatan jantung atau kardio dan juga pembuluh darah. Yang penting untuk aliran darah ke penis selama ereksi. Terus juga diet sehat terutama yang rendah lemak dan juga rendah gula penting untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes dan juga tekanan darah tinggi. Dan juga jika kita mengurangi kebiasaan merokok dan juga konsumsi alkohol bisa mengurangi resiko terkena disfungsi ereksi. Kemudian disfungsi ereksi bisa menjadi tanda masalah kesehatan lain. Karena disfungsi ereksi ini seringkali menjadi tanda awal dari kondisi kesehatan yang lebih serius seperti penyakit jantung maupun DM. Ini karena kondisi-kondisi tersebut memengaruhi aliran darah ke seluruh tubuh, tidak hanya ke penis. Jadi pembuluh darah di penis itu memang pembuluh darahnya lebih kecil daripada bagian tubuh yang lainnya, sehingga masalah pada pembuluh darah sering pertama kali terlihat melalui kesulitan ereksi. Kemudian disfungsi ereksi itu faktanya bisa diobati. Jadi tadi udah saya jelasin bahwa ada obat yang namanya Viagra atau Sildenafil dan juga Cialis atau Tadalafil itu bisa membantu banyak pria dengan disfungsi ereksi. Terus juga terapi hormon juga dapat dilakukan jika penyebabnya adalah kadar testosteronnya yang rendah. Selain itu, seorang prianya juga itu harus melakukan terapi psikologis yang untuk membantu masalah terkait emosional maupun stres. Dan juga seorang pria yang mengalami disfungsi ereksi itu harus memodifikasi gaya hidupnya seperti berhenti merokok dan juga mengurangi konsumsi alkohol. Eh, Kesimpulannya, jadi mematahkan mitos untuk kesehatan yang lebih baik. Disfungsi ereksi adalah masalah yang dapat diatasi dan bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai tanda kelemahan. Penting untuk memahami perbedaan antara mitos dan juga fakta agar bisa mengambil langkah yang tepat dalam pencegahan dan penanganannya. Jadi pesan akhir dari saya, kalau misalnya nanti ke depannya teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini, jangan ragu untuk mencari bantuan medis dan informasi yang akurat. Bisa dari dokter umum terlebih dahulu atau bisa langsung ke dokter spesialis. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silahkan Muhammad Reindar Asibal Arif. Izin bertanya, Dok, terkait dengan disfungsi ereksi ini, apakah ada pemeriksaan fisik tertentu untuk penyakit ini? Sekian. Oh baik, jadi untuk pemeriksaan fisik ya. Jadi memang ada pemeriksaan fisik untuk
Misal ke depannya teman-teman itu takut atau ragu terkena disfungsi ereksi. Jadi dari yang pertama terlebih dahulu, dari ada pemeriksaan umum. Jadi kita harus mengevaluasi kondisi fisik secara keseluruhan, termasuk memeriksa eh, apakah fisik tubuhnya itu kekar, terus terdapat ginekomastia atau tidak. Jadi ginekomastia itu adalah pembesaran payudara pada seorang pria. Terus ada juga galaktore, apakah eh, ada produksi ASI yang abnormal di mana kalau seorang pria itu kan tidak mengeluarkan ASI ya. Terus juga apakah terdapat anosmia, sebuah hilangnya kemampuan untuk mencium. Nah, tanda-tanda ini bisa menunjukkan gangguan hormonal yang mungkin aja bisa menjadi penyebab dari disfungsi ereksi. Kemudian ada juga pemeriksaan fisiknya langsung ke pemeriksaan genitalia atau ke pemeriksaan penis dan juga testis untuk mendeteksi apakah ada kelainan struktural seperti jaringan parut akibat operasi herniotomi, terus ada juga vasektomi atau juga orkidopeksi. Kemudian penilaian kondisi testis termasuk jumlah, ukuran, dan juga konsistensinya. Misalnya, kondisi seperti varikokel ataupun kelainan lainnya pada epididymis atau vas deferens yang menebal dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan ini. Kemudian pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan lainnya seperti hipospadia atau penyempitan pada muara uretra atau lubang kencing pada pria yang bisa menjadi faktor penyebab disfungsi ereksi. Dan juga ada pemeriksaan yang namanya colok dubur, di mana nanti dilakukan dengan memasukkan jari seorang pemeriksa kepada lubang anus si pasien untuk menilai ada atau tidaknya pembesaran atau nyeri pada prostat, keadaan vesicula seminalis, dan juga untuk memeriksa refleks bulbocavernosus. Refleks ini tuh adalah salah satu indikator penting dalam mengevaluasi saraf yang berperan dalam fungsi ereksi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah cukup, Raindar? Eh, menurut saya cukup, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raindar dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga menyimak penyuluhan hari ini. Mungkin saya akan cukupkan, akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.